Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, saya mohon maaf belum bisa menjangkau studio hari ini, tapi saya harus bertanya tentang keramaian di 2 hari ke belakang. Sempat dengar ini nggak kasus orang hilang yang bikin heboh, yang dicari Kontras dan warga-warga netizen? Orang tersebut dari 3 orang yang dicari, salah satunya adalah Bima. Nah, Bima itu ternyata sempat dilaporkan hilang oleh Kontras, akhirnya ditemukan di Malang, Jawa Timur. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bima sebelumnya dilaporkan hilang saat menjajakan dagangan asongan di sekitar Brimob Kuitang. Setelah itu, ia diketahui meninggalkan Jakarta menuju Tegal, lalu melanjutkan perjalanan ke Malang. Di kota ini Bima mencari nafkah dengan berjualan mainan barongsai di depan kelenteng. Gimana tuh Pak Guru setelah dinyatakan hilang ternyata dia lagi santai, lagi sehat walafiat nih di luar kota Jakarta. Apakah itu termasuk juga konspirasi dari kepolisian atau emang orangnya aja nih hilang tanpa kabar ke keluarganya? Oh, iya, ini juga saya sempat bahas dulu itu kan, terkait dengan kalau ada kerusuhan, ada chaos dan lain-lain, kita tuh harus mencurigai siapapun, karena ini tuh adalah fog of war, nah kan gitu. Maksudnya, ada beberapa orang yang terbukti dan diketahui digebukin orang dalam demonstrasi itu. Siapa yang ngegebukinnya? Tidak diketahui. Seharusnya sih, nampaknya sepertinya itu adalah aparat. Tetapi kita juga tidak bisa menuding aparat karena orang yang melakukan penggebukan itu adalah orang-orang yang tidak mengenakan atribut instansi apapun. Nah, kemudian ada orang yang hilang juga. Siapa orang yang hilang yang dimaksud itu? Demonstran dan atau orang yang dikira demonstran. Pas belakangan ketahuan bahwa mereka tidak hilang. Mereka hanya pindah tempat ke tempat yang lain. Nah, ini tuh patut dicurigai, jangan-jangan mereka sejak awal tuh adalah intel. Misal begitu ya. Jadi, buat Baraya semua, teman-teman semua, intel tuh bukan hanya seorang tegap dan berotot yang jago tembak-tembakan. Intel tuh saya pernah menemukan ada ibu-ibu tukang jamu, udah nenek-nenek, udah tua gitu, ternyata intel. Kita juga tahu misalkan ada PNS, ternyata intel. Ada ya banyak, intel tuh bisa banyak, termasuk juga bisa mahasiswa itu intel bisa, pedagang kaki lima itu intel bisa, gitu. Jadi, apakah orang yang dimaksud itu intel? Ya bisa juga gitu. Jadi untuk mendiskreditkan Kontras, atau untuk membela kepolisian misalkan. Jadi polisi udah dituntut, udah dihujat, ternyata tidak terbukti. Nah bisa aja kan seperti itu. Bisa seperti itu, tapi bisa juga tidak gitu. Maksudnya sekali lagi kita tuh nggak bisa menuding sekarang tuh, karena memang benderanya bendera palsu. Ada ada beberapa orang yang dilaporkan hilang, bahkan keluarganya pun sampai lapor, artinya kalau misalkan si keluarganya sampai lapor, berarti kan tidak ada kontak dan memang secara legal bisa dikatakan hilang. Nah, masalahnya kenapa orang-orang hilang ini malah dengan santuinya ada di kota yang lain sambil dagang. Ini nggak normal, asli ini nggak normal. Karena bagian dari keluarga pasti nelpon lah, pasti ngontak lah, pasti pamit lah. Ini nggak ada terus tiba-tiba muncul di tempat yang lain. Jadi memang ada mungkin memang ada konspirasi di belakangnya, kita tidak tahu itu. Tapi, eee, makanya sekarang mah udah nggak usah nyalahin dulu Kontras, nggak usah nyalahin dulu polisi, karena yang selalu harus kita tekankan itu adalah kewaspadaan terhadap praktek-praktek, modus-modus, upaya-upaya, dan skema-skema yang sedang bergerak, bukan cari siapa orangnya. Nyari siapa orangnya mah di zaman sekarang mah kita berpotensi untuk salah tuduh salah tuding. Ngomong-ngomong soal fog of war bahwa beberapa waktu lalu Guru Gembul sempat membuat video tentang ini. Di belahan dunia terjadi demonstrasi yang sama, ketidakpercayaan terhadap pemerintahan mereka,
dan ada juga demo di Jepang dan di dan di Inggris tentang anti imigran. Kalau Jepang sendiri kita ketahui bahwa mereka kekurangan sumber daya manusia untuk kerja di sektor-sektor tertentu. Tapi ketika mereka mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri, itu juga jadi masalah tersendiri. Termasuk juga di Inggris, ada juga demo anti imigran, karena ada juga imigran yang menganggap bahwa Inggris tuh harus meng me harus melaksanakan syariat. Di Indonesia juga sama, kita sempat menolak imigran. Bahkan beberapa waktu lalu, suku di Kalimantan menolak imigran, transmigran bahkan dari Pulau Jawa. Apakah ini juga termasuk demo-demo yang mungkin ditunggangi atau ini murni dari, eee, kekhawatiran penduduk lokal terhadap pendatang? Kalau soal imigran sih beda cerita, tapi, ujung-ujungnya sih, pangkalnya sama. Jadi ceritanya tuh gini, negara-negara yang maju itu adalah negara yang sudah nyaman, sudah tenang, sudah tentram, dan sekaligus juga sudah mapan. Dan karena itu maka mereka tuh nggak ada keinginan untuk bereproduksi dan punya anak, gitu. Karena memang semakin semakin maju sebuah bangsa, semakin sedikit perkembangan populasinya. Nah, dan itu tuh sebenarnya baik-baik aja, nggak jadi masalah. Inggris tidak jadi bukannya jadi tidak makmur gitu, Jepang bukannya tidak jadi makmur gitu. Cuman karena dalam konteks geopolitik global, negara-negara itu tuh kan harus bersaing pertumbuhan ekonominya dengan negara-negara yang lain. Kalau mereka nggak bersaing misalkan ya santuy-santuy aja, udah makmur gitu. Cuman masalahnya, eee, kalau mereka harus bersaing, ya makanya mereka tuh ya harus naik terus gitu. Nah jadi, ada kebingungan antara harus ngambil imigran atau tidak. Nah itu begitu masalahnya. Nah kalau misalkan di Kalimantan itu mah sebenarnya, kebalik. Kalau imigran ke Eropa atau ke Jepang misalkan, Eropanya maju, imigrannya kurang maju. Nah, kalau misalkan di Kalimantan dan di bagian Indonesia yang lain, Jawanya relatif maju, sedangkan penduduk lokalnya merasa tersingkirkan. Jadi iri, dan itu bukan hanya terjadi tahun sekarang, sudah sejak lama seperti itu, cuman karena diabaikan, tidak diselesaikan, jadi berlarut-larut. I see perbedaannya. Sama ini satu lagi Pak Guru, saya punya pertanyaan yang sangat pribadi. Selama menemani guru gembul di beberapa kampus, guru gembul selalu menggugah gairah mahasiswa dengan mengatakan bahwa jadilah mahasiswa terbaik. Jangan jadi mahasiswa karena ingin nanti kerja di mana, tapi jadilah mahasiswa karena kalian itu ingin menambah wawasan, menambah ilmu. Nah, boleh nggak sih kita tuh melakukan sesuatu, tapi orientasinya emang uang gitu. Kayak misalkan saya nih, saya kuliah, tapi saya tuh ingin tujuan akhirnya tuh uang gitu. Bukan hanya sekedar menambah ilmu, tapi saya ingin menambah peluang saya untuk mendapatkan uang. Nah, apakah itu fine-fine aja ketika kita melakukan sesuatu, orientasi ujungnya itu uang? Kayak bikin channel YouTube tujuannya uang, bikin perusahaan tujuannya uang. Begitu sih Pak Guru. Mohon pendapatnya. Berniat mendapatkan uang atau rezeki itu wajib, kan uang itu sekarang adalah representasi dari rezeki, maka itu wajib. Yang tidak boleh itu adalah ujung-ujungnya uang. Bukan, ujung-ujungnya itu bukan uang, ujung-ujungnya itu adalah kebahagiaan. Jadi uang kita cari karena dengan uang itu tuh kita bisa mendapatkan lebih banyak pilihan. Kalau kita misalkan punya uang 5.000, kita paling cuman bisa beli gorengan, tapi kalau kita punya uang 500.000, kita bisa beli gorengan, bisa beli batagor, bisa buat traktir, bisa buat beli seblak dan lain-lain. Jadi uang itu untuk memberi kepada kita kesempatan lebih besar untuk memilih dan lebih banyak pilihan gitu.
Makanya punya banyak uang tuh bisa jadi sangat baik, bisa jadi sangat buruk karena pilihannya menjadi lebih besar, lebih banyak, begitu. Tapi tujuan kita tuh sebenarnya bukan itu. Kita tuh mencapai kebahagiaan dengan uang. Nah, jadi si uang itu adalah alat untuk mencapai kebahagiaan. Jadi bukan tujuan, uang itu alat untuk mencapai kebahagiaan. Nah, yang tidak boleh itu adalah kita mengorbankan kebahagiaan untuk dapat uang. Nah, kan kebalik. Uang kita pakai untuk mendapatkan kebahagiaan, bukan kebahagiaan kita korbankan untuk dapat uang. Nah, kenapa ada orang yang mengorbankan kebahagiaannya demi dapat uang? Misalkan sampai harus ngemis gitu nya, kan itu menghancurkan kebahagiaannya. Tapi kenapa? Nah, kenapa ada orang seperti itu? Nah, ini prinsip hidup yang salah. Karena si uang itu gini, seperti yang saya bilang juga, itu prinsip utama. Nah, si uang itu adalah hamba yang baik, tapi bos yang buruk. Itu prinsip utama. Uang hamba yang baik sekali, karena kalau misalkan kita suruh dia, memperalat dia, apa-apa tuh semuanya tuh gampang dengan uang mah. Tapi dia tuh bos yang buruk. Sebab kalau misalkan kita jadi babunya dia, jadi buruhnya dia, kita tuh selamanya tidak akan punya waktu, tidak akan punya kesempatan, tidak akan punya tenaga. Semuanya habis dialokasikan untuk melayani si bos itu yang namanya uang. Maka uang itu disimpan di tangan, bukan di hati. Uang itu menjadi kendaraan kita, bukan sebaliknya. Nah, jadi gimana tuh pas kuliah? Nah, pas kuliah itu kita harus jadi orang terbaik di bidang itu sampai uang yang maksa-maksa jadi budak kita. Kan orang-orang paling kaya di dunia itu mah nggak pernah ngejar uang. Coba lihat kehidupan Elon Musk kayak gimana. Dia mah hidupnya juga santuy, maksud santuy itu nggak nyari-nyari duit gitu. Hidupnya itu nyari-nyari kualitas terbaik, nanti udah jadi punya kualitas terbaik, dia tuh dikejar-kejar uang. Sesimpel Deddy Kobuser, dia tuh nggak usah nyari duit, dia bikin podcast, terus podcastnya itu dia sulap sedemikian rupa jadi podcast terbaik dan terpopuler di Indonesia. Penontonnya tembus 1 juta setiap saat. Nah, si pengiklan itu tuh datang, si duit itu maksa-maksa untuk datang. Saya mau datang ke sini, saya mau ngiklan di sini, cek Deddy Corbuzier teh. Ya gimana saya, mau saya terima atau mau saya tidak terima duit itu ya gimana saya. Si Deddy Corbuzier itu yang menghargakan. Jadi si uang tuh sampai harus mohon-mohon untuk bisa masuk ke sakunya dia. Nah, karena apa? Karena dia bosnya duit. Begitupun dengan pengusaha-pengusaha kaya. Mereka tuh gak pernah cari uang. Mereka tuh menggunakan uang untuk keperluannya. Si Timothy Ronald. Dia tuh gak nyari duit. Duit itu jadi pelayannya dia. Dia perlakukan segimana dia. Kalau dia dapat duit, dia tahu apa yang harus dilakukan pada uang itu. Oh, berarti semua segala hal tuh dibalik lagi ke niatnya ya? Kita melakukan hal yang sama tapi niatnya yang harus diluruskan. Soalnya kemarin saya tuh agak kebingungan Pak Guru pada saat saya, setelah memutuskan untuk kembali kuliah setelah kerja dengan guru gembul, dipikir-pikir ngapain ya saya kuliah lagi setelah saya sudah jelas-jelas dapat pekerjaan. Kemarin saya mikirnya untuk, saya biar bisa dapat pemasukan tambahan atau keran lain, tidak hanya dengan guru gembul. Tapi setelah dengar yang tadi, saya luruskan niat saya untuk saya kuliah lagi biar saya menjadi pribadi yang semakin baik. Ketika ada peluang yang datang, saya bisa jadi orang yang berkompetensi untuk melakukan hal tersebut. Jadi ketika peluang siap, saya juga siap secara kemampuan. Apakah seperti itu? Jadi bukan hanya niat, tapi ini tuh menyangkut seluruh dampak setelah dari niat itu. Jadi gini nih misalkan ya, kalau saya kuliah tujuannya untuk nyari duit, karena duit itu bisa didapat dari, kerja, maka saya akan fokus pada ijazah. Karena saya fokus pada ijazah, nanti ngerjain makalah
yang penting jadi, kan dapat ijazah. Nanti kalau disuruh presentasi yang penting jadi, kan itu dapat ijazah. Nah, tapi kalau misalkan kita tujuannya bukan untuk nyari duit, tapi untuk punya kualitas bagus, sampai duit yang ngejar-ngejar kita, maka pas disuruh presentasi, itu tuh jadi alat latihan kita habis-habisan. Bukan copas, bukan baca, tapi habis-habisan aja belajar di situ. Jadi jadi hebat banget di situ tuh. Jadi si kampus tuh bukan arena untuk nyari duit, tapi untuk membuat kita tuh berkualitas tinggi. Nah, kalau sudah berkualitas tinggi, kita tuh tidak menunggu nanti kayak pernyataan dirimu nanti kalau ada kesempatan langsung diambil. Bukan, kita tuh nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah punya kualitas, maka seluruh, peluang itu justru nyamperin kita dan kita tuh nggak nunggu, tapi semua peluang-peluang nunggu kemunculan kita. Kayak ginilah misalkan ya, Indonesia tuh dari dulu banget tuh nunggu presiden ideal. Tapi kan nggak ada-ada, karena belum ada yang pantas. Nah, pas dirimu misalkan memunculkan diri sebagai orang yang terbaik, itu tuh udah ditungguin dari zaman dulu tuh. Si duit-duit tuh nunggu banget ada orang yang bisa mengumpulkannya dalam skala yang besar. Mereka tuh nunggu. Jadi bukan dirimu yang nanti nunggu. Nanti kalau sudah saya punya, prestasi yang baik, nanti kalau ada akhirnya masuk. Enggak, dari dulu dunia tuh nunggu orang-orang yang berkualitas tuh, nunggu. Jadi misalkan KP Wawau nunggu apa coba? Nunggu orang yang jujur dan punya integritas. Kan itu, jadi kalau misalkan ada orang yang jujur dan integritas, sok udah dijamin sama kita bakal direkrut, ya kan? Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kitanya tidak jujur dan tidak ini, ya katakanlah hanya nyari duit, ya kita tuh bakal ngelamar-ngelamar, bukan kitanya yang dicari, tapi kitanya yang nyari, gitu. Ya jadi intinya mah, eee, tujuan nyari duit dengan tujuan nyari, kualitas diri yang terbaik itu beda jauh, bukan hanya di niat, tapi setelah itu apa yang terjadi pada diri kita gitu. Pas dirimu kuliah yang langsung jadi tuh ya akhirnya jadi duit, emang jadi duit gitu. Tapi kita tuh yang nyari-nyari duit, yang akhirnya nanti teh ngeluh, "Nantilah kalau dapat warung, nantilah kalau dapat ini, kalau dapat itu." Dia tuh selalu nunggu-nunggu. Nah, padahal mah kan sebaliknya ada orang-orang yang sampai waktunya teh gak ada karena dikejar-kejar sama orang yang pengen ngobrol sama dia gitu.